Mengerikan, saya tidak melakukan apa-apa. Beberapa orang menganggap saya korban penculikan baru. Mereka tidak memberitahu saya apapun. Penegak hukum menahan seorang pria sekitar 1 jam dari lokasi hilangnya Nancy Guthrie, ibu 84 tahun itu. Beberapa jam kemudian dia dibebaskan. Pencarian masih berlanjut. Bukan hanya untuk ibu dari pembawa acara Today Show, Savannah Guthrie, tapi juga orang yang terlihat dalam gambar-gambar menyeramkan itu, bertopeng dan bersenjata di depan pintu Nancy pagi saat dia menghilang. Kami menangani kasus Law and Crime, saya Chris Stewart. Untuk sesaat di malam hari, Anda merasa penegak hukum telah mengambil langkah besar menuju pemecahan kasus ini. Hal itu membuat seluruh negeri tegang. Mereka membantu tanpa persetujuan saya dan baru menulis 2 jam setelahnya. Terima kasih. Oke, pergelangan tangan saya bengkak karena borgol. Apa kamu tahu? Ini tentang dia, kamu kenal aku Nancy Guthrie? Itulah masalahnya. Aku tidak tahu siapa atau apa. Carlos Palazuelos berbicara di depan rumahnya kepada wartawan, mengaku sebagai pria yang ditahan usai pemeriksaan lalu lintas terkait hilangnya Nancy Guthrie. Rekaman video ini dilaporkan oleh CBS News. Palazuelos kini tinggal di Rio Rico, Arizona, sekitar 1 jam di selatan rumah Nancy Guthrie dan dekat perbatasan Amerika Serikat, Meksiko. Penegak hukum juga dilaporkan menggeledah rumahnya. Lalu kami icur bahwa ibu mertuanya tinggal di sana dan anggota keluarga lainnya tadi malam, dan ibu mertuanya mengatakan kepada wartawan bahwa mereka masuk dan mengambil barang-barang elektronik. Mereka juga menunjukkan kepadanya foto-foto tersangka di depan rumah Nancy Guthrie. Pada pagi hari saat dia menghilang, mereka bertanya apakah itu menantunya dan dia menjawab tidak. Sekarang, Carlos Palazuelo mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh penegak hukum ketika mereka menghentikannya saat dia sedang bekerja mengantar barang pada Selasa malam. Dia mengatakan bahwa dia bekerja sebagai sopir pengantar barang pada siang hari di Tucson. Jadi dia menyarankan kemungkinan dia pernah mengantarkan paket ke rumah Nancy Guthrie pada suatu waktu. Dan itulah mengapa tidak berwenang mungkin memfokuskan perhatian pada dirinya untuk diinterogasi. Tapi dia juga mengaku tidak tahu siapa Nancy Guthrie atau Savannah Guthrie. Dan dia sama sekali tidak tahu bahwa ini sedang terjadi sampai tadi malam. Kamu tahu dia kenal aku Nancy Guthrie? Keduanya, itu masalahnya. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu seperti dari mana semua ini berasal? Bagaimana mereka bisa mendekatimu? Aku tidak tahu. Apa kamu sedang berbalik badan? Ya, sedang bekerja, ya. Kamu sedang mengantarkan Doritos? Ya. Bagaimana mereka mendekatimu? Aku mendekati mereka, lalu mereka mengikutiku, Miranda. Serius? Santa Cruz, Miranda tadi di sini, ayolah. Dan jadi ketika Mereka mendatangi kamu, apa yang mereka katakan? Seperti apa yang mereka katakan? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Mereka hanya bilang ke saya, Samuel, siapa namamu, Carlos? Itu saja. Harus menunggu 2 jam sampai detektif datang. Ya ampun. Bagaimana saat mereka akhirnya memberitahumu bahwa ini ada hubungannya dengan penculikan? Seperti apa? Apa yang kamu pikirkan? Apa maksudnya? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak bersalah. Perlu tahu siapa wanita itu, tahu siapa Savannah Guthrie? Tidak, aku tidak mengikuti berita. Benar? Penegak hukum tidak pernah menyebut orang yang ditahan sebagai tersangka atau orang yang dicurigai, hanya menyebutnya sebagai subjek yang ditahan untuk diinterogasi. Tidak jelas bagaimana Carlos bisa masuk dalam radar penegak hukum, dan juga tidak jelas bukti seperti apa yang dimiliki atau yang menurut penegak hukum mereka miliki terhadap dirinya. Dan juga tidak jelas jenis bukti apa yang mereka tunjukkan untuk mendapatkan alasan yang cukup agar surat perintah penggeledahan bisa disetujui oleh hakim sehingga mereka bisa menggeledah rumahnya sejak awal. Truth Finder adalah alat penting di Law and Crime untuk mencari catatan publik bagi cerita kami, termasuk yang ini. Dan Truth Finder menghemat waktu riset kami sehingga kami bisa fokus melaporkan kejahatan, bukan mengurus dokumen. Kini Anda bisa memakai Truth Finder cukup dengan mengetik nama untuk menemukan alamat, riwayat kriminal, dan lainnya. Ini alat utama kami untuk pemeriksaan dan salah satu layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Berlangganan memberi Anda pencarian tak terbatas dan rahasia untuk memeriksa tetangga, orang yang ditemui online, atau mencari kontak lama. Anda dapat mencari pelaku kejahatan seksual terdaftar di sekitar atau memeriksa latar belakang sendiri. Tetap waspada dan aman. Cek catatan publik di Truth Finder Now lewat truthfinder.com/over-the-counter sekarang. Ibu mertua Carlos mengatakan kepada media bahwa penegak hukum masuk ke rumahnya.
Carlos menyebut mereka mendobrak pintu dan menampakkan diri padanya. Foto-foto yang dirilis oleh FBI kemarin tentang tersangka kemungkinan dalam kasus Nancy Guthrie ini, orang yang digambarkan sebagai individu bersenjata. Anda bisa melihat bahwa mereka tampaknya membawa senjata dan mengenakan masker ini, dan mereka terlihat di kamera mendekati rumah Nancy Guthrie. Saat itu mereka tampaknya baru sadar ada kamera bel pintu di sana dan mungkin belum siap menghadapinya. Tapi mereka tidak gentar. Mereka melihat sekitar tanpa tampak panik. Mereka lalu mengambil bunga atau merumput liar untuk menutupi kamera bel pintu yang mengawasi mereka. Sekarang wajah orang itu tertutup, tapi kita bisa mengambil beberapa petunjuk dari masker ski yang mereka pakai. Tapi itu cukup terbuka. Di sekitar mulut tampak ada rambut wajah dan lubang mata. Lubang itu tampak cukup besar sehingga kamu bisa melihat dengan jelas seperti apa mata mereka dan bisa menghubungkannya, dan kamu juga bisa melihat alis mereka dengan jelas. Penegak hukum hanya mengatakan mereka menahan seseorang untuk diinterogasi terkait Carlos tadi malam. Masih belum jelas apakah mereka benar-benar yakin bahwa Carlos masih merupakan pria yang terlihat di gambar-gambar itu. Belum jelas apakah mereka masih mengaitkan pria ini dengan kasus tersebut setelah dia dibebaskan. Penting untuk disebutkannya bahwa kita tidak tahu juga apakah penegak hukum sedang mencari satu orang atau lebih yang terkait dengan kasus ini. Ya, kami masih memantau berita soal akun Bitcoin yang dikaitkan dengan catatan tebusan yang diduga dikirim ke media seperti TMZ dan stasiun televisi lokal di Tucson semalam, KGON Televisi. Ini perkembangan besar yang kami ikuti. Ya, mereka melaporkan bahwa $300 dimasukkan ke dalam dompet Bitcoin yang terkait dengan catatan tebusan yang diduga tersebut. Menariknya, meski Bitcoin sulit dilacak, itulah alasan para penjahat menggunakannya. Kami telah diberitahu oleh para ahli dan dalam banyak kasus untuk menggunakan Bitcoin untuk alasan apapun, seperti pencucian uang misalnya. Menariknya, Anda bisa melihat akun dompet yang terhubung dengan catatan tebusan yang diduga itu. TMZ melaporkan ada aktivitas di dalam, lalu stasiun televisi lokal mengonfirmasinya. Sekarang $300 itu meskipun begitu menimbulkan beberapa pertanyaan. Jumlahnya jelas jauh lebih sedikit daripada angka tebusan $6 juta yang sebelumnya dilaporkan oleh Kagan. Penegak hukum belum memastikan aktivitas dan siapa yang mengisi rekening itu. Maksud saya berharap mereka menangkap tersangkanya karena itu bukan saya. Mereka harus melakukan pekerjaan mereka dan menemukan tersangka yang melakukannya supaya nama saya bisa dibersihkan dan saya selesai. Oke, saya akan masukkan keluarga saya. Sekarang kamu berita nasional, saya hanya berdiri, kalian orang tua saya di Tucson. Kami tahu tim penyelamat Sandera FBI ada di Arizona dan tim Special Weapons and Tactics Kabupaten Pima dikirim tadi malam terkait kasus ini menurut laporan media. Sekarang soal Carlos, dia bilang pihak berwenang mendobrak pintunya, mereka menggeledah rumahnya. Jadi jelas ini bukan sekadar penggeledahan biasa atau penggeledahan atas persetujuan seperti yang kita lihat misalnya di rumah Annie Guthrie akhir pekan lalu. Sekarang kembali ke Tucson, saat semua ini sedang berlangsung tadi malam, kami melihat agen FBI menggeledah lingkungan tempat tinggal Annie Guthrie. Dia putri tertua Nancy. Nancy makan malam di rumahnya saat dia menghilang. Setelah makan, anggota keluarga mengantar Nancy pulang ke rumah tempat dia tinggal sendiri. Sheriff tidak mau menyebut anggota keluarga yang mengantar Nancy pulang. Namun beberapa jam setelah itu, tersangka bertopeng diduga bersenjata muncul di pintu rumahnya. Disitulah kisah menakutkan ini bermula. Pencarian masih berlangsung dan saya akan kembali menampilkan nomor yang bisa Anda hubungi di layar. Jika Anda memiliki informasi terkait hilangnya Nancy Guthrie, FBI menawarkan hadiah sebesar $50.000 untuk informasi yang tidak hanya dapat menemukan dirinya, tetapi juga penangkapan mereka yang diduga bertanggung jawab. Papan reklame telah dibarang di kota-kota seluruh barat daya agar seseorang mengenali wajah Nancy Guthrie. Petunjuk itu bisa membuka kasus ini lebih luas. Anda dapat menghubungi Departemen Sheriff Kabupaten Pima di 2035149 5203514900, lalu hubungi FBI di 1800 call FBI atau tips.fbi.gov. Anda bisa tetap anonim. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah detektif pembunuhan pensiunan Phil Waters. Terima kasih telah bersama kami di Law and Crime.
Ini benar-benar merupakan situasi yang sangat menarik di mana Anda memiliki orang yang ditahan tadi malam dan kemudian dia mencoba membersihkan namanya. Dia berbicara di depan rumahnya, berbicara kepada media, mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ini. Dia bahkan tidak tahu siapa Nancy atau Savannah Guthrie, siapa mereka sebenarnya. Apa yang kau dapatkan dari perkembangan yang terjadi semalam itu? Terima kasih sudah mengundang saya, Chris. Saya akan katakan bahwa para detektif FBI tidak begitu saja secara acak memutuskan untuk menjalankan surat perintah penggeledahan. Mereka harus memiliki alasan yang cukup untuk membuat hakim menandatangani surat perintah penggeledahan agar bisa melaksanakannya. Apapun dalam surat pernyataan yang menghubungkan orang ini dengan penyelidikan sudah cukup memuaskan hakim. Dia menyetujui surat perintah penggeledahan dan ini sering dilakukan untuk mencegah siapapun terluka, cedera dengan cara apapun. Saat menjalankan surat perintah penggeledahan, mereka membawa aset yang diperlukan dan mereka menangkap dia saat razia lalu lintas dan menahannya. Itu memang sengaja dilakukan karena mereka tak ingin langsung masuk dan menggerebek paksa berdasarkan surat perintah, mengingat kemungkinan adanya perlawanan di dalam. Jadi rencana dijalankan. Menurut saya, cara mereka melakukannya sangat brilian. Tentu saja, orang yang terlibat pasti ada kaitannya dengan kejadian itu, dengan penyelidikan ini. Mereka tidak sembarangan memilih orang ini lalu berkata, "Ya, mari kita lakukan penggeledahan di rumah kurir pengantar di Tucson." Jadi ada latar belakang di sini, seperti biasanya, yang tidak kita ketahui. Memang begitu, dan kita berharap mereka mendapat bukti dari surat perintah penggeledahan itu. Ya, biasanya bagaimana? Saya tahu dia pernah menyarankan itu karena dia pengemudi pengantar di Tucson. Dia berkata, mungkin saya pernah mengantar paket ke rumah Nancy Guthrie sehingga dikaitkan dengan kasus ini. Ya, tapi memang sepertinya ada sesuatu di sana. Saya juga tidak bilang dia terlibat. Hakim sudah setuju dan menilai ada alasan cukup, lalu bilang, silakan masuk dan geledah rumah itu. Biasanya standar apa yang harus dipenuhi? Seberapa besar bukti yang perlu Anda tunjukkan ke hakim untuk mendapat tanda tangan itu? Tentu saja itu tergantung pada penyelidikannya, tapi Anda harus punya, sekali lagi, Anda harus punya alasan yang cukup. Anda harus memiliki alasan berdasarkan bukti mengapa Anda menginginkan surat perintah penggeledahan ini di tempat tinggal orang ini, dan maaf, serta dalam menyebutkan nama orang ini, jadi kita tidak tahu apa itu. Surat pernyataan tertulis belum dirilis dan belum kami lihat. Saya penasaran apa isi alasan kemungkinan tersebut. Tapi ada sesuatu di sana lagi yang memuaskan hakim sekarang. Ingat, saya sudah menjalankan entah berapa banyak ratusan surat perintah penggeledahan. Ada beberapa kali di mana hakim berkata, saya butuh sedikit lagi di sini, baru saya akan menandatangani ini. Kamu kembali, bekerja lebih keras, dan mencoba mengembalikan. Cobalah memasukkan satu kualitas yang diminta hakim itu, dan dapatkan surat perintah penggeledahan itu ditandatangani. Saya hampir tidak pernah memiliki surat perintah penggeledahan yang ditolak, hanya beberapa saja. Seperti yang saya bilang, hakim butuh sedikit lebih banyak, begitu juga untuk surat perintah penangkapan. Kriterianya sama, jadi kamu harus punya. Mereka menyebutnya 4 sudut surat perintah. Setelah semuanya terpenuhi, hakim menandatangani dan surat perintah penggeledahan dijalankan. Istilah yang digunakan penegak hukum adalah bahwa dia adalah subjek yang ditahan. Kamu tahu, dia bukan tersangka. Mereka tidak pernah mengatakan dia adalah orang yang menarik perhatian. Mereka tidak pernah mengatakan dia ditangkap, tapi ini adalah subjek yang ditahan. Dan kemudian dia dibebaskan. Ya, kamu tahu, mungkin butuh 3 hingga 4 jam atau sedikit lebih lama. Tapi dia sudah kembali ke rumah sekitar jam 2 pagi. Untuk bisa berbicara kepada anggota media ini. Biasanya apa saja aturan tentang berapa lama kamu bisa menahan seseorang, dan kemudian apa yang kamu simpulkan dari situ? Sepertinya itu bukan interogasi maraton, mungkin saja, tapi dia tampaknya bisa pulang pada jam wajar, mengingat yang dia alami. Kamu tahu, ditahan sehubungan dengan... Ya, tentu saja.
Itulah hal-hal yang tidak kita ketahui dan kamu tahu penahanan ini. Saya hanya membaca tanda dari luar, lalu melihat ke dalam. Menurut saya, tujuan menahan dia adalah untuk memastikan masuk ke dalam rumah dengan aman tanpa ada drama apapun di dalam rumah. Dan tentu saja, saya rasa Mama ada di sana, dia diwawancarai, mereka mengambil menurut dia, dan ini mungkin benar. Mereka mengambil semua perangkat digital, semua ponsel, dan hal-hal seperti itu, serta barang-barang lain yang mungkin mereka temukan. Itu kembali dijadikan barang bukti penyelidikan. Jika mereka menemukan sesuatu di sana, itu sebabnya kita tidak tahu. Namun, soal penahanan itu, saya sendiri tidak pernah menyebut orang tersebut menarik perhatian. Itu adalah sebuah acara di CBS, tapi Anda tahu, dalam laporan, mereka akan dicantumkan setidaknya di dunia saya. Dia kemungkinan besar akan dicantumkan sebagai saksi. Jadi, dalam penyelidikan ada saat-saat di mana Anda bertemu dengan orang-orang dan terkadang Anda harus membuat keputusan. Apakah mereka menjadi tersangka yang baik, tersangka yang mungkin, atau justru menjadi saksi yang lebih baik? Dalam kasus ini, saya akan mengatakan dia termasuk saksi. Dan mereka memiliki cukup alasan yang masuk akal, sekali lagi, untuk masuk ke rumah itu dan mengambil apapun bukti yang bisa mereka dapatkan dari sana. Saat Anda melihat gambar yang dirilis FBI kemarin tentang orang ini di depan rumah Nancy Guthrie pada dini hari 1 Februari, apa yang menarik perhatian Anda? Cukup dengan membaca bahasa tubuh dan melihat pakaian mereka. Itu cukup menarik, bisa dibilang begitu. Saya pikir hal pertama yang terlihat jelas adalah dalam hal pribadinya adalah matanya. Mata itu jelas sangat berarti. Lalu tampaknya dia punya kumis, tampaknya dia punya sedikit rambut di wajah di sini, kamu tahu, di bawah bibir bawahnya. Penutup wajah ski itu tidak menutupi hal-hal seperti itu, yang menunjukkan bahwa itu adalah laki-laki dan tampaknya berkulit putih atau Latino dan pakaiannya juga menarik. Saya pikir saya pernah menangani kasus di mana hal serupa dilakukan, di mana menurut saya ada beberapa lapis pakaian. Jadi jaketnya karena dia terlihat agak berisi, tapi kemudian terlihat agak lembut. Kalau kamu tahu maksud saya, itu tidak terlihat seperti itu. Seperti itu, kita melihat satu jaket menempel di tubuh. Lalu sarung tangannya terlihat seperti dia mungkin melapisi sarung tangan itu. Mungkin itu sarung tangan biasa, lalu dia menambah sarung tangan plastik di atasnya. Dan kemudian senjatanya, cara dia membawanya, itu sesuai dengan cara anggota kartel atau orang-orang di selatan perbatasan membawa senjata. Saya tidak tahu apakah itu mengingatkan pada Poncho Villa. Saya juga tidak yakin maksud mereka. Saya pribadi tidak akan menaruh pistol di bagian tubuh itu. Tak ada yang tahu apa yang bisa terjadi. Dan dia bersenjata, saya rasa itu hal yang paling penting di situ. Dia bersenjata, lalu ada ransel. Jadi rasa penasaran saya adalah ada apa hubungannya dengan apa yang kita tahu tentang alat pacu jantung yang bisa dimatikan atau hal seperti itu atau terputus dari ponsel. Apakah dia ada di sana setelah dia masuk ke dalam rumah dan itu adalah barang-barang yang dia dapatkan di dalam rumah? Entah apa alasannya. Karena itu terlihat lembut dan tidak tampak seperti kamu punya alat tertentu. Jadi saya sangat penasaran. Dan kemudian ketika dia menyadari ada kamera di sana, dia berjalan mendekat dan menundukkan kepalanya. Tapi saya tidak merasa dia menundukkan kepala karena kamera, karena dia langsung mendekat dan menaruh wajahnya tepat di depannya. Jadi menurut saya, sepertinya memang sangat gelap di area itu. Dan menurut saya, dia seperti sedang mengatur langkahnya.
berjalan di jalur itu untuk memastikan dia tidak tersandung, karena di sana jalannya terbuat dari batu paving. Saat dia sampai di teras dan masuk, dia melihat ke kiri seolah melihat sesuatu. Lalu dia melihat ke atas, dan kamu sadar itu adalah kamera. Dan kemudian soal dia berjalan ke sana dan menarik beberapa bunga atau semak atau sesuatu. Untuk apa yang akan dia lakukan? Itu benar-benar perilaku aneh selama kejadian itu. Bagian bunga itu sangat aneh dan menakutkan. Aneh, kameranya sudah lihat wajahmu, seperti sudah tahu. Lalu dia berbalik memegang bunga-bunga itu dan kamu tahu itu benar-benar tidak masuk akal. Hal yang juga menarik perhatian saya adalah sepertinya dia tidak siap kalau ada kamera di pintu. Seperti yang sudah kita dengar selama beberapa minggu terakhir atau sekitar minggu lalu bahwa ini sudah terjadi, bahwa orang ini sepertinya mereka sudah mempersiapkan diri dan kamu bisa lihat apa yang mereka kenakan, bahwa mereka, kamu tahu, itu terlihat seperti memang ada niat di sini. Ya, namun tampaknya dia tidak membawa alat untuk menghadapi kamera ring atau Nest di sana. Dia sempat melihat sekeliling lalu langsung mengambil bunga. Itu benar-benar aneh sekali. Saya tidak tahu apakah saya pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ya, tidak. Kamu benar Chris. Dan sekali lagi, saya ingin tahu konteks di mana ini terjadi. Apakah ini sebelum dia masuk ke rumah atau setelahnya sekarang? Dari bukti di lokasi, termasuk tetesan darah di luar pintu anti maling rumah itu, jadi ada pembahasan tentang adanya upaya paksa masuk atau tidak, hal seperti itu belum benar-benar dipastikan salah satu di antaranya. Lalu ada pintu garasi yang terbuka dan tertutup, saya rasa setidaknya sekali, mungkin 2 kali, jadi saya tahu ada pintu garasi di sana. Saya punya panel di bagian luarnya yang bisa saya gunakan untuk memasukkan kode dan saya bisa menaikkan atau menurunkan pintu itu. Saya hanya bertanya-tanya apakah mereka punya konfigurasi seperti itu, apakah itu cara mereka masuk ke dalam rumah, dan untuk melakukan itu, mereka harus tahu kodenya. Jadi menurut saya, hal yang menonjol di sini pada orang ini adalah dia mungkin tidak tahu ada kamera Nest di sana, mungkin karena dia memang belum pernah masuk ke pintu masuk sama sekali. Kamu jadi bertanya-tanya apa yang dia lakukan dan kenapa dia ada di situ. Padahal sebenarnya dia tidak ada di sana. Kecuali dia punya alat las, sepertinya dia tidak bisa masuk lewat pintu yang sudah dibobol itu. Memang begitu, perilakunya aneh, cara dia berpakaian juga aneh. Tapi itulah orangnya yang ada di sana, ada seseorang di sana, dan itu terjadi belakangan. Jika kita mengikuti bukti dari tetesan darah yang mereka periksa dan hasil DNA-nya, itu milik Nona Guthrie. Ya, mereka harus melewati pintu itu, jadi mereka membuka kunci dari dalam dan membawanya keluar lewat sana. Tetesan darah itu terus berlanjut setelah jalan masuk. Jadi, kita mengikuti bukti seperti ini, dan saya yakin masih banyak yang belum kita ketahui. Tentu saja, banyak jawaban yang muncul sebagai hasil dari penyelidikan bagi para detektif, biro, dan agen, jadi memang begitu. Ini sangat menarik dari sudut pandang polisi pembunuhan, penyelidikannya sangat menarik. Tadi malam, saya berbicara dengan teman saya, rekan dalam memecahkan kasus, yang juga mantan agen FBI. Kami berdua berharap bisa ada di sana karena ini salah satu kasus besar dalam karier, sangat menarik. Ya, ini salah satu kasus di mana saya pun tidak tahu akhirnya. Sampai sekarang orang masih bisa berspekulasi. Ya, tapi rasanya sekarang sudah hari ke-11 seperti kemana kasus ini akan berjalan selanjutnya. Ya, pendapatmu Nigel, ini bisa terasa tidak adil dan bagi penegak hukum sangat menjengkelkan. Sebagai anggota media, saya sangat mendukung akses media. Namun ini pemandangan aneh di luar rumah Annie Guthrie dan Nancy. Di mana kamu punya para reporter di sana yang hanya mengikuti penegak hukum kemana-mana dan melaporkan kejadian. Pada saat itu seperti 2 deputi yang datang ke sini, 3 deputi yang datang ke sini, mereka pergi dari rumah ke rumah. Dan seperti macam kita melihat pencarian yang berbeda-beda ini. Menurutmu bagaimana dengan pencarian yang masih tampaknya terjadi di lingkungan sekitar? Tentang Nancy Guthrie. Juga Annie Guthrie yang aku tahu adalah tempat Nancy sebelum pulang malam dia menghilang. Yah, saya hanya akan mengatakan begini tentang hal itu. Kamu tahu, inilah yang dilakukan media. Maksud saya pernah berurusan dengan mereka selama karier saya.
Saya memiliki hubungan baik dengan media dan sering memanfaatkannya untuk keuntungan saya. Dan kamu tahu, kamu membangun kepercayaan. Sekarang, di lingkungan yang seperti sirkus dengan media dan TMZ dan lainnya. Kamu tahu, penegak hukum tidak akan pergi keluar sana dan memuaskan keinginan media akan semacam informasi baru. Mereka tidak akan melakukan hal yang bisa mengorbankan penyelidikan, terutama yang sudah sangat rumit seperti ini. Menurut saya, surat permintaan tebusan itu berasal dari penjahat oportunis yang memanfaatkan situasi dan mencoba memeras $6 juta dari keluarga Savannah Guthrie. Keluarga, jadi dan mungkin saya benar-benar salah soal itu, tapi saya rasa itu adalah dua hal yang terpisah. Menangani kasus ini sebagai penculikan melibatkan FBI. Dalam setiap kasus penculikan yang saya tangani, FBI selalu hadir sebagai aset membawa sumber daya yang tidak dimiliki lembaga lokal. Itu juga terjadi di sini. Dengan pemeriksaan sarang, kamera, dan bantuan Google, mereka membantu dan hal-hal semacam itu. Dan itu membutuhkan waktu, Ini juga berlaku jika kembali untuk menyetujui atau melaksanakan penggeledahan di properti Annie atau properti lain, atau menjalankan surat perintah penggeledahan. Semua ini butuh waktu dan saya harus percaya. Setelah melakukan penyelidikan seperti ini, mereka menerima semacam informasi yang membawa mereka kembali ke berbagai area tersebut. Saat mereka kembali ke lokasi awal, para agen dan FBI memang ingin kembali. Dan menurut saya, mereka tampak seperti sedang melakukan pencarian di bagian luar, di sekitar perimeter properti tersebut. Lalu mereka membawa seekor anjing bersama mereka, jadi saya membayangkan anjing itu adalah anjing pelacak mayat. Dan kemudian kamu melihat mereka kembali, dan kamu melihat mereka memeriksa sistem septik dan hal-hal seperti itu. Ketika mereka mendapat petunjuk, informasi, dan bukti yang mengarahkan ke tempat yang tepat, mereka menjalankan tugas dengan baik untuk memastikan semuanya terlaksana. Dan media hanya akan mendapatkan apa yang diberikan kepada mereka. Media bisa saja berlarian seperti panik dan segala macam hal seperti itu. Dan kamu tahu, sampai pada titik di mana media hanya bicara, hanya untuk bicara saja. Dan saya sudah pernah ada di situasi seperti ini. Kamu tahu beberapa dari mereka. Kamu tahu saya bukan orang yang suka mengkritik karena saya juga pernah ada di sana untuk hal-hal besar. Mungkin bukan hanya satu kali. Kamu tahu kasus ini sangat unik, sangat berbeda. Tapi kamu tahu saat berada di tempat kejadian itu, kamu seperti sedang mengamati penyelidikan. Tapi juga menarik karena sebanyak yang kita lihat. Dan kemana penegak hukum pergi setiap hari. Kita tidak tahu seberapa baik komunikasi keluarga Guthrie. Apa yang terjadi di lingkaran dalam mereka sekarang. Dan assuredly ada segitu banyak hal seperti kamu tahu, tiba-tiba mereka ada di selatan Tucson, dekat Nogala, Sonora, lalu mereka, kamu tahu itu. Ya, ini menuju arah baru, ya masih banyak yang belum kita ketahui dan kita akan lihat perkembangannya. PH Il Waters, terima kasih seperti biasa sudah bersama kami, detektif pembunuhan yang sudah pensiun, wawasan yang luar biasa tentang kasus ini. Saya hanya berharap mereka bisa menemukan Nancy Guthrie dan masih mendapatkan akhir yang bahagia pada titik ini. Mari terus doakan keluarga Guthrie. Jika Anda tahu lokasi Nancy Guthrie, hubungi Departemen Sheriff Kabupaten Pima di 5203514900 atau FBI. 1-800 call FBI adalah nomornya. Atau jika Anda memiliki informasi, kunjungi tips FBI Gov. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami kini juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.